Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok PSDIA, PKSIA akan menjelaskan mengenai Warsak Analitik dan Wazu. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Andi Kamudin Pratama dengan NPM 221506165 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfadrian dengan NPM 221506107. Perkenalkan, nama saya Jundan Vito Mardika dengan NPM 22150610553. Perkenalkan, nama saya Zabrina Talita Anindya dengan NPM 2215061017. Oke, penjelasan pertama kita akan menjelaskan mengenai Warsak Analitik. Kepada teman saya, dipersilakan. Oke, pada Wireshark terdapat beberapa fitur, di antaranya adalah Capture, Analyze, Statistik, Teleponi, Wireless, Tools, and Help. Pada fitur utama Wireshark, di sini kita dapat melihat sumber IP jaringan mana saja yang akan dikirimkan ke suatu IP tujuan, dan juga kita dapat melihat protokol yang dipakai. Di sini bisa kita lihat bahwa IP 192.168.1.9 dengan tujuan IP 10.4.4.174 menggunakan protokol TCP. Kemudian panjangnya adalah 66 datanya. Kemudian infonya adalah TCP retransmission 9520 ke 1514, yaitu mengirim paket SYN dengan sequence 0. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ivan. Pan masih di mute, Pan. Oke, selanjutnya adalah penggunaan dari Wireshark untuk melakukan analisis kebutuhan. Oke, selanjutnya ini adalah lalu lintas jaringan pada WiFi kos saya yang sejumlah 38 kamar. Ini banyak sekali aktivitas yang terjadi, dan pada saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana ketika saya melakukan searching pada YouTube. Oke. Nah, sebelumnya pada kali Linux ini saya ingin menunjukkan IP saya terlebih dahulu agar mempermudah proses analisisnya, yang dimana IP saya adalah 192.168.144 dan yang terakhirnya 44. Nah, sedangkan untuk YouTube itu sendiri itu ada host IP-nya adalah, oke, untuk YouTube sendiri itu adalah host IP-nya 64.233.170.91. Oke, yang terakhirnya 170 dan 91. Oke, ini udah kedetek ya bahwa saya melakukan analisis jaringan pada YouTube, yang dimana ini ada IP-nya. Nah, ini 170.91. Nah, itu baru pada di kali Linux-nya, belum pada aslinya. Oke, ini kita akan melakukan analisis pada aslinya. Nah, ini saya sudah membuka YouTube. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini nih eh, yang kecil di atas ini. Nah, ini adalah IP saya, IP kali Linux saya, dan ini adalah host IP dari YouTube itu tersebut, yang dimana menggunakan protokol TCP. Nah, yang dimana ini mengirimkan paket SYN, dan dari kali Linux saya itu mendeteksi bahwa saya telah mengakses YouTube. Nah, dan YouTube itu tidak mengirimkan balasan apapun. Jadi ya yang terjadi hanya saya mengakses YouTube, dan
YouTube tidak mengirimkan balasan apapun kepada saya. Oke, di sini juga bisa dilihat misalkan saya melakukan refresh lagi. Nah, ini juga bisa terlihat ya ketika saya melakukan refresh lagi, ini muncul lagi di bagian sini yang menandakan bahwa saya ini mengakses YouTube selama 2 kali, yang dimana saya telah merefreshnya juga selama 2 kali. Nah, dari ini kita bisa melihat lalu lintas apa yang kita lakukan pada jaringan internet yang kita gunakan. Oke, selanjutnya adalah ketika kita mengakses vClass dan sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu IP vClass ya, host IP-nya. Oke, kita melakukan Dimitri lagi, yang dimana host IP vClass itu 103.3.46.19 Jadi terakhirnya 4619 untuk vClass. Ya, ini banyak banget. Nah, ini dia ada dari vClass itu mengirimkan respon ya. Nah, ini terlihat bahwa saya melakukan Dimitri pada vClass dan vClass-nya juga ini ada destination-nya, ini adalah host IP vClass dan host IP vClass itu mengirimkan feedback yang dimana Dimitri itu untuk melakukan pengecekan jaringan pada target ya. Nah, jadi ini vClass itu mengirimkan kepada kali Linux saya yaitu 144 yang IP-nya. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan uji coba secara langsung dengan menggunakan browser. Nah, ini adalah vClass. Nah, kita sudah login ke vClass dan membuka dashboard. Oke, ini saya sudah membuka dashboardnya. Seharusnya ini terlihat jaringan saya melakukan login ke vClass. Ini praktikum. Ya, ini jaringannya sangat banyak ya karena yang pakai kosan saya juga banyak. Nah, ini kelihatan bahwa saya barusan melakukan eh, login ke dalam vClass dan vClass itu mengirimkan balasan berupa apa? Berupa request saya yaitu ke klien saya, yaitu menampilkan apa saja yang ada di vClass ini. Seperti ini saya melakukan request untuk membuka praktikum keamanan sistem informasi genap 2024-2025, yang dimana saya mengirimkan request yaitu ini ada IP saya, source-nya contohnya 144 ini, dan ini adalah host IP pada vClass yaitu destination. Dan ketika request saya sudah terpenuhi, maka vClass itu sendiri melakukan pengiriman balik ke IP saya, kali Linux saya. Nah, ini yang dimana dari vClass itu kan 4619 dan untuk kali Linux saya itu 144. Nah, seperti itu. Jadi dari sini bisa kelihatan bahwa menggunakan protokol TCP dan untuk link infonya bahwa saling mengirimkan request satu sama lain sebagai klien, yang dimana kali Linux saya dan web servernya yaitu dari sistem vClass itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan ketika mendownload modul pada vClass. Ini loading dulu ya. Oke, mana ya tadi kelewat jauh. Tadi ada, nah ini seperti yang tadi ya, karena ini adalah kecepatannya sangat cepat ya, lalu lintas yang ditampilkan, jadi agak sedikit susah untuk melihatnya, harus di scroll-scroll dulu. Nah, ini contohnya ketika melakukan download pada
modul 1 yang dimana saya sebagai klien melakukan request untuk membuka PDF dan request untuk download, sedangkan dari vClass-nya itu sendiri web servernya mengirimkan respon, yaitu mengirimkan PDF dan membiarkan saya untuk melakukan download modul pada vClass tersebut. Nah, ini bisa dilihat bahwa seperti yang tadi saya bilang, untuk Kali Linux saja itu IP-nya itu terakhirnya 144 dan untuk vClass itu sendiri host IP-nya itu 4619. Oke, itu adalah percobaan untuk melakukan analisis ketika kita melakukan eh, jaringan pada lalu lintas internet yang kita gunakan, seperti membuka membuka website atau melakukan request file terhadap website itu sendiri. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai kegunaan Wireshark dan contoh kasus penggunaan Wireshark. Oke, selanjutnya adalah penggunaan Wazoo sebagai analisis jaringan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk penjelasan Wazoo sendiri akan dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah Wazoo installation dan yang kedua adalah Wazoo agent. Untuk penjelasan pertama mengenai Wazoo installation. Di sini untuk spesifikasi minimumnya kita menggunakan Ubuntu server ya versi 24.0.4.2 dengan RAM minimum 4 GB, prosesornya 6 CPU dan kita menggunakan PuTTY buat jadi remote access ke server Ubuntu-nya. Dan berikut adalah komen-komen yang akan dipakai untuk melakukan instalasi instalasi Wazoo-nya. Oke, sekali menjelaskan sekalian kita langsung ke patinya aja ya. Pati. Oke, yang pertama. Pertama kita akan menggunakan komen UFW allow 1514 yaitu untuk menjalankan dan menjalankan perintah tersebut untuk membuka akses port 1514 yang akan digunakan oleh Wazoo-nya. Oke, sudah update, terus update. Kemudian kita melakukan pembaruan repository dan dependensi GPG. Kita copy apt-get update. Oh wait, kebanyakan. Apt-get update dulu. Mungkin instalasinya akan makan waktu cukup lama ya, kita tunggu sebentar. Udah selesai kita apt-get update GNUPG. GNUPG apt transport HTTPS. Yes, do you want to continue? Yes. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah call min-so. Betul. Nah, ini call min-so https paket wazoo. Perintah tersebut itu untuk unduh meminta mendownload script
instalasi Wazunya. Oke, sudah. Coba kita cek. Kita cek di LS ya. LS min ALS. Oke, udah ada. Terus kita modifikasi hak aksesnya jadi chmod 777. Nah, salah dong. Biar, nah sehingga nanti ini jadi read write execute-nya itu bisa diakses sama semua ya, user, terus dari other semuanya bisa bisa read, bisa write. Selanjutnya kita install, instalasinya kita jalankan ya. Hmm, dengan komen. Nah, salah sebentar. Kita tunggu untuk menjalankan instalasi Wazunya yang tadi sudah kita download scriptnya dan udah kita rubah hak aksesnya sehingga bisa kita eksekusi. Jika sudah selesai terinstall, nanti eh, akan tertampil user dan passwordnya, username dan passwordnya. Jika sudah muncul username dan passwordnya, nanti kita bisa akses melalui browser. Kita tunggu sebentar mungkin atau lama. Nanti kalau lama kita skip aja ya. Oke, karena lama ya, jadi kita skip aja langsung. Jadi kalau misalnya kita udah selesai pakai komen yang ini, wazu install sh min a min min ignore check, nanti dia akan muncul user username dan password. Username dan password untuk username dan password default untuk kita login ke sini, ke dalam wazunya. Wazunya diaksesnya melalui apa? Melalui IP. IP dari Ubuntu, IP dari Ubuntu servernya. Gimana kita ceknya? Ceknya kita bisa pakai IPA atau bisa pakai ifconfig. Setelah itu kita tulis di dalam browser kayak gini ya, HTTP gitu, titik titik dua slash slash 192 misalnya. Kayak gini nanti akan muncul wazunya. Tapi karena belum terinstall dan proses instalasinya yang cukup lama, jadi kita next langsung kita coba wazuhnya. Kita coba wazunya untuk kita tambahkan jadi agen. Ini yang kita install ini, yang di sini kita install ini wazu ini ya, wazu servernya ya. Untuk wazu agennya, nah ini nggak bisa ya karena belum ada wazunya. Untuk wazu agennya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Wazu Agent. Eh, kalau melihat dari Oke, di sini merupakan tampilan Wazu yang sudah terinstall. Di sini untuk webnya sendiri kita menggunakan kayak HTTPS slash IP Ubuntu kita, yang mana kita bisa melihat IP-nya di Ubuntu di sini. Oke, terus kemudian kita melakukan login, yang mana kata username dan passwordnya ini didapatkan dari instalasi sebelumnya.
Oke, seperti ini tampilan Wazoo-nya. Kita melakukan cek terlebih dahulu. Sini bisa dilihat untuk agentnya sendiri masih kosong. Yang mana dari active agent, disconnect agent, pending agent, dan never connecting agent. Selanjutnya kita akan menambahkan agent melalui Ubuntu server yang mana menggunakan command ini untuk masuk ke directory manage agents. Oke, kita sudah memasuki dialog agent manager dari Wazoo. Kemudian untuk menambahkan agent kita ketik A, kita tambahkan nama untuk agent barunya. Sini saya menambahkan nama agentnya Hi, agent Hi. Dan IP-nya sendiri saya menggunakan IP dari Ubuntu server. Oke, di sini bisa dilihat kita klik yes untuk menambahkan. Oke, telah ditambahkan dengan ID 009. Kemudian untuk selanjutnya itu kita melakukan extract key untuk suatu agent. Dan klik E. Kemudian memilih ID agentnya. Sini saya memilih ID agentnya itu 009. Dan telah kita mendapatkan agent key-nya. Dan selanjutnya kita install Wazoo agentnya ya. Sini kalau misalnya mau install Wazoo agent, klik-klik cari aja di Google install Wazoo agent untuk Windows. Dan di sini nanti kita klik menginstal untuk Windows. Nah, di sini kan kita udah menginstal Wazoo agentnya, jadi kita tidak perlu untuk menginstal lagi. Nah, seperti ini tampilan dari Wazoo agentnya. Sini untuk IP-nya dari agent yang saya tambahkan sebelumnya. Oke, dan key-nya itu, nah, kita paste dari Ubuntu servernya ya. Kemudian kita klik save. Bisa dilihat di sini confirm untuk import key-nya agar bisa terkonek ke web Wazoo agent-nya yang di sini. Oke, sini bisa dilihat statusnya itu sedang running. Kita refresh, oke, sudah running statusnya. Kemudian kita refresh di sini. Apakah di sini akan bertambah? Oke, di sini bisa dilihat agentnya telah bertambah satu. Oke, di sini kita akan mencoba menambahkan satu agent lagi menggunakan IP dari Windows itu sendiri. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu IP Windows-nya apa. Kita klik ifconfig. Nih, kita di sini IP Windows-nya 192.168.1.6. Kemudian kita tambahkan di Ubuntu ya. Kemudian kita tambahkan agent, klik A, kita tambahkan nama agentnya, kemudian IP-nya, kemudian yes, kemudian extract key-nya dengan
ID-nya 1010. Kemudian kita copy. Oke, kemudian kita tambahkan di Wazoo agent-nya. Nih, bisa dilihat sudah konfirmasi menambahkan agent baru. Oke, kita refresh. Oke, kita lihat statusnya sini. Apakah bertambah? Ya, bisa lihat di sini agentnya telah bertambah ya. Yang saya tambahkan dari Ubuntu-nya tadi. Oke, sekian. Seperti itu penjelasan untuk menambahkan masuk agentnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai Wireshark Analytics dan Wazoo, yaitu Wazoo Installation dan Wazoo Agent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.